Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali ketemu dengan Anda dalam mata kuliah manajemen periklanan. Pada perkuliahan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep strategi pesan periklanan. Pembahasan mengenai message strategi atau strategi pesan dalam periklanan ini tidak lepas dari pemahaman kita mengenai objek kajian mata kuliah manajemen periklanan. Mata kuliah ini mengkaji mengenai sistem periklanan, sebuah proses dalam menggunakan iklan sebagai alat promosi dalam pemasaran. Keberhasilan periklanan itu akan diukur dari keefektifan iklan untuk menjalankan fungsi promosi dalam program pemasaran. Dengan begitu, maka keberhasilan iklan untuk menjalankan fungsi promosi dalam pemasaran itu tentunya tidak akan lepas dari bagaimana strategi pesan yang diusung, yang dibangun oleh kreator iklan ketika mengawal proses periklanan yang dijalankan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas panjang lebar mengenai apa yang dimaksud dengan strategi pesan dalam periklanan. Saya akan mulai dengan menampilkan PPT yang saya harap ini nanti akan memandu Anda untuk mengikuti penjelasan step by step sehingga Anda menjadi paham mengenai bagaimana mapping pemahaman tentang strategi pesan dalam periklanan ini. Kita akan pindah ke slide PPT dulu. Teman-teman, keberadaan konsep strategi pesan dalam periklanan ini tidak lepas dari keberadaan konsep kreatif dalam periklanan. Bagaimana kaitannya? Kita lihat. Oke. Nah, apa sebetulnya strategi pesan dalam periklanan itu? Ada dua perspektif yang harus kita pahami mengenai konsep ini. Pertama adalah perspektif yang fokus pada keberadaan iklan yang dibangun dengan beberapa elemen. Setiap iklan itu akan mencakup adanya 3 elemen dalam iklan. Ya. Nah, artinya bahwa strategi pesan dengan begitu harus bertimbang mengenai kemunculan 3 elemen ini pada iklan yang kita buat sebagai sebuah alat promosi. Atau dengan kata lain bahwa untuk membawa iklan kita menjadi sebuah alat promosi yang efektif, maka kita harus menggagas strategi seperti apa yang kita gunakan, ya, yang kita pakai supaya kemunculan 3 elemen ini betul-betul sinergis sehingga memunculkan sebuah iklan yang efektif untuk mempromosikan brand kita. Ada 3 elemen dalam setiap iklan, entah itu iklan cetak, ya, iklan audio ataupun iklan audiovisual. Ya. Yang pertama adalah elemen verbal. Nah, elemen verbal ini adalah elemen yang muncul dalam iklan terkait dengan penggunaan kata-kata, ya, frase, ya, kalimat yang kita pilih untuk menyampaikan pesan yang kita usung dalam iklan. Sehingga elemen verbal ini sering juga disebut kemudian menjadi naskah iklan. Kemunculannya nanti akan berbeda-beda tergantung pada media yang kita gunakan. Tapi apakah itu media cetak, media audio, ataupun media audiovisual, pasti setiap iklan akan memiliki elemen naskah iklan ini atau copy iklan. Yang kedua, elemen nonverbal. Semua aspek grafis
dan aspek visual yang digunakan dalam iklan, ya, itu kemudian kita sebut sebagai elemen nonverbal. Kemunculan aspek grafis ini, ya, ini juga tidak akan terpisahkan dengan media yang kita pakai. Pada media cetak, media audio ataupun audiovisual, kemunculannya berbeda-beda. Ya. Ini dalam media audio misalnya, maka intonasi pengucapan naskah iklan, ya, kemudian sound effect yang kita pakai itu adalah elemen nonverbal. Kalau dalam media cetak jelas grafis, pilihan bentuk huruf, penggunaan foto atau gambar yang kita pakai itu adalah elemen non-verbal. Kalau dalam media audiovisual, ya, gambar yang dimunculkan dalam bentuk adegan, ya, itu adalah elemen non-verbal. Kemunculan elemen non-verbal ini menjadi penting untuk memperkuat keberadaan elemen verbal dalam iklan. Yang ketiga adalah elemen technical. Elemen yang ketiga ini, ya, adalah elemen yang tidak terpisahkan atau menjadi bagian yang melekat pada iklan itu sendiri. Wujud elemen technical ini mencakup pendekatan yang dipakai dalam mengkomunikasikan isi pesan dalam iklan, eksekusi yang kita pakai dalam membuat iklan itu, memproduksi iklan itu, atau semua keluaran mekanis yang kita gunakan beriklanan, termasuk di dalamnya adalah penjadwalan, ya. Kapan iklan itu akan kita sampaikan pada target audiens kita, itu menjadi bagian dari elemen technical, dan itu adalah bagian dari strategi pesan. Ada saat yang tepat untuk memunculkan pesan iklan itu pada target audiens, tapi ada saat yang tidak tepat. Banyak riset yang mencoba memahami apakah kemunculan iklan pada satu acara tertentu itu tepat atau tidak. Misalnya, spot iklan yang muncul pada media konvensional televisi ketika adegan dalam film yang dijadikan sebagai vehicle itu berkonotasi negatif, bisa jadi itu akan mengurangi keefektifan iklan yang kita pakai dalam mempromosikan brand kita. Kemunculan iklan mobil misalnya, spot itu muncul pada saat adegan film yang bersifat negatif, misalnya ada kekerasan di dalamnya, ya, atau ada situasi ketika dalam adegan tadi itu peran penjahat muncul, kemudian di-cut dengan kemunculan iklan kita, itu bisa jadi tidak tepat. Ini termasuk elemen technical di dalamnya itu juga mencakup bagaimana kemunculan mandatoris dalam iklan, logo, kapan logo itu muncul, ya, kemudian slogan, alamat, dan lain-lain. Nah, ketiga elemen ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah bentuk iklan, dan kemunculannya, sinerginya harus kita atur sedemikian rupa, yang itu menjadi konsep message strategi. Strategi untuk mensinergikan ketiga elemen ini menjadi penting kita pikirkan supaya iklan kita betul-betul efektif menjadi alat promosi brand yang kita pasarkan. Baik, kemudian Aaron dalam bukunya juga menjelaskan mengenai strategi pesan itu juga bisa kita pahami sebagai cara kita untuk mengelola 4 aspek yang menjadi sumber dari strategi pesan ini. Dalam proses periklanan, maka ada 4 sumber yang itu akan menentukan keberhasilan kita untuk mengcoding iklan yang efektif ataupun tidak efektif.
Atau dengan kata lain, keefektifan iklan yang kita bangun itu nanti akan bersumber pada pemahaman kita mengenai 4 aspek ini. Pertama adalah pemahaman kita tentang target audience. Yang kedua adalah pemahaman kita tentang konsep produk yang kita iklankan. Dan yang ketiga adalah pemahaman kita mengenai media komunikasi yang akan kita pakai untuk mengusung pesan iklan kita kepada target audiens. Dan yang ketiga adalah pemahaman kita mengenai pesan periklanan itu sendiri. 4 aspek ini menjadi sumber dari strategi pesan pada periklanan. Kita akan lihat satu persatu bagaimana atau seperti apa keempat aspek ini sehingga menjadi sumber strategi pesan. Yang pertama, target audience. Mudah kita pahami bahwa apakah pesan yang kita bangun nanti akan efektif untuk meneruskan brand yang kita pakai atau tidak, tentunya akan sangat terkait dengan keberadaan target audience. Ingat bahwa setiap iklan itu dibuat untuk target audience tertentu. Sehingga apakah iklan kita itu mampu kita coding dengan tepat, apakah pesan yang kita sampaikan melalui iklan kita itu tepat atau efektif untuk mempromosikan brand, itu sangat tergantung pada pemahaman kita mengenai target audience yang kita bidik. Ya, misalnya, tentunya tidak tepat dong kalau kemudian kita mengiklankan produk untuk anak-anak dengan pilihan tadi, ya, pesan verbal, kata-kata yang susah dipahami oleh anak-anak, atau dengan pilihan grafis yang tidak menarik bagi anak-anak, atau dengan pilihan pendekatan periklanan yang tidak tepat untuk membujuk anak-anak. Sehingga pemahaman kita mengenai target audience menjadi penting. Ya. Ketiga elemen yang tadi sudah kita bahas, elemen verbal, non-verbal, technical, itu akan efektif mempengaruhi target audience kita kalau ketiga elemen tadi itu kita munculkan tepat atau match dengan target audience kita. Nah, terkait dengan target audience ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Pertama adalah kita harus pahami siapa pengguna akhir dari brand yang kita iklankan ini. Kemudian yang kedua adalah siapa yang biasanya membeli brand yang kita iklankan ini. Dan yang ketiga adalah siapa yang seringkali mempengaruhi keputusan untuk pembelian brand yang kita iklankan. Brand adalah identitas sebuah produk. Ya. Maka kita harus paham siapa toh yang menggunakan produk yang kita iklankan ini. Kalau kita paham mengenai siapa pengguna akhir produk ini, maka kita menjadi paham mengenai apa yang diinginkan oleh pengguna akhir produk. Nah, ini mengenai target audience. Ada kalanya iklan itu kita coding bukan untuk pengguna akhir, tapi untuk orang yang beli produk. Atau dengan kata lain, orang yang beli produk itu belum tentu pengguna akhir. Tetapi, kalau kita mentargetkan pembeli produk atau orang yang beli produk itu sebagai target audience kita, sementara dia bukan pengguna akhir, maka mau nggak mau kita juga harus memahami apa keinginan, apa pentingnya brand kita ini bagi pengguna akhir. Sehingga kita bisa sampaikan pada pembeli produk bahwa kalau Anda beli brand ini, maka kalau Anda beli brand kami, maka kebutuhan pengguna akhir yang ada di balik Anda itu akan terpuaskan dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua kemudian konsep produk. Ingat bahwa produk adalah sekumpulan atau serangkaian nilai, a bundle of value. Ya, yang dipresentasikan oleh produsen, oleh pengiklan kepada konsumen. Nah, tentunya strategi pesan itu harus berangkat dari pemahaman atas konsep produk yang kita iklankan. Sehingga dari sisi pengiklan, pemilik brand, maka
Ada pejabat yang kita kenal dengan manajer periklanan yang dia bertanggung jawab untuk merumuskan a simple statement to describe the product concept. Bertanggung jawab untuk merumuskan pernyataan konsep produk. Sebuah statement singkat yang ketika itu nanti diterima oleh tim kreator iklan, maka itu akan bisa menuntun atau bisa menjadi guideline bagi tim kreator iklan untuk mempresentasikan produk dengan tepat pada target audiens yang kita tetapkan. Yang kedua, konsep produk. Nanti akan dilihat bagaimana keterkaitan antara target audiens dan konsep produk. Oke, yang ketiga kemudian media komunikasi. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa setiap media itu punya karakteristik. Setiap media komunikasi punya karakteristik. Lazimnya periklanan itu bergerak dan menggunakan media yang bersifat masif, yang kemudian kita kenal dengan media massa. Kalaupun tidak masif, yang jelas periklanan itu akan bergerak dan menggunakan media komunikasi yang bisa menjangkau khalayak dengan luas. Tidak lepas dari perkembangan media pada era new media saat ini. Nah, setiap media itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dengan begitu maka strategi pesan itu juga tidak lepas dari pemahaman kita mengenai bagaimana karakteristik media komunikasi yang akan kita pakai untuk mengusung iklan kita kepada target audiens yang kita tetapkan. Semua sarana atau vehicle yang bisa kita gunakan untuk mengirim pesan ya, kepada target audiens kita, itu harus kita pahami karakteristiknya. Misalnya, media audio seperti radio tentunya beda dengan media audiovisual seperti televisi atau platform YouTube saat ini. Media radio dengan karakteristik theater of man-nya itu membutuhkan satu strategi penyampaian pesan yang berbeda dengan kalau kita menggunakan media audiovisual semacam televisi atau platform YouTube. Ketika menerima pesan audio, maka target audiens akan memainkan teater pikirannya. Mereka akan leluasa membayangkan seperti apa yang kita sampaikan menggunakan pesan audio tadi itu. Sementara kalau kita menggunakan media audiovisual, maka visualisasi itu akan juga menentukan apakah target audiens kita tertarik dengan brand kita. Bisa jadi apa yang dibayangkan oleh target audiens kita pada saat menerima pesan auditif melalui radio misalnya, itu ternyata tidak sama dengan yang mereka terima ketika melihat di televisi. Nah ini, sehingga pemahaman mengenai media komunikasi menjadi penting dalam konsep strategi pesan. Yang terakhir kemudian pesan periklanan. Itu sendiri, ya, apa yang ingin disampaikan oleh perusahaan, ya, dan bagaimana hal tersebut ingin disampaikan kepada konsumen atau target audiens, ini menjadi penting. Yang tadi, ini kembali kepada pemahaman mengenai strategi pesan yang pertama tadi itu. Ada elemen verbal, non-verbal, dan elemen teknikal. Oke. Nah ini apa itu konsep strategi pesan. Baik. Nah, pada gilirannya, strategi pesan itu membutuhkan upaya kreatif yang selanjutnya kemudian disebut sebagai bauran kreatif dalam periklanan atau creative mix. Ya. Atau dengan kata lain, dalam aspek ini, ya, keberadaan aspek kreatif dalam periklanan itu menjadi penting untuk menjadi kunci keberhasilan iklan sebagai sebuah alat promosi atau promotion tool. Ya. Strategi pesan itu manifestasi akhirnya adalah penggunaan aspek kreatif dalam iklan. Nah,
tentang konsep kreatif dalam iklan ini, ya, kita akan lihat nanti muncul pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep strategi kreatif dan konsep taktik kreatif. Kita akan lihat, ya. Oke. Nah, tadi strategi pesan itu bersumber pada yang pertama target audiens, yang kedua adalah konsep produk, yang ketiga adalah media komunikasi yang kita pakai untuk mengusung iklan, dan yang keempat adalah pesan iklan itu sendiri. Nah, bauran kreatif itu adalah bagaimana kita mengcombine, membaurkan, ya, dua aspek yang mencakup target audiens plus produk konsep, yang ini kemudian dikonsepnya sebagai kreatif strategi atau strategi kreatif. Dan yang kedua adalah konsep taktik kreatif atau kreatif tactics, yang ini kombinasi antara media komunikasi dan pesan periklanan. Ya. Oke, saya ulangi bahwa creative make itu adalah bauran dari dua konsep ini, kreatif strategi dan kreatif taktik. Kreatif strategi itu muncul bersumber pada tadi aspek target audiens dan aspek konsep produk atau produk konsep. Sementara taktik kreatif atau kreatif taktik itu bersumber pada media komunikasi yang dipakai untuk mengusung iklan dan pesan periklanan. Oke ya. Nah, ini sebagaimana disampaikan oleh Pelt and Peltz, ya. Dia mengatakan bahwa underlying all of this message, however, a creative strategy that determines what the advertising message will say or communicate, and creative tactics for how the message strategy will be executed. Ya, jadi hal penting terkait dengan pesan dalam periklanan adalah dua konsep berikut ini. Pertama adalah strategi kreatif. Konsep strategi kreatif itu adalah konsep yang menjelaskan mengenai penentuan mengenai apa yang akan disampaikan melalui iklan. Penentuan atau penetapan mengenai apa yang akan kita sampaikan melalui iklan sebagai alat promosi. Nah, kalau kita bicara mengenai apa yang akan kita sampaikan, makanya tadi itu mengacu pada sumbernya adalah target audiens dan produk konsep. Bisa dipahami ya. Konsep produk yang kita bangun, ya, yang kemudian kita berikan identitas baik dengan nama merek atau brand, ya, itu ketika kita hadapkan dengan target audiens yang kita bidik dalam periklanan yang kita jalankan, maka ini artinya apa? Artinya kita harus membangun, memilih, menetapkan apa yang mau kita sampaikan mengenai konsep produk kita yang rumit ini kepada target audiens yang kita tetapkan. Kalau Anda lihat, Anda sejak kecil sudah melihat iklan, mendengarkan iklan, membaca iklan, diterpa iklan, Anda pasti belajar bahwa setiap iklan itu memilih aspek-aspek yang mereka anggap penting dari produk yang mereka iklankan. Iklan tidak pernah menjelaskan secara komplit, secara komprehensif konsep produk yang mereka iklankan. Sebuah merek itu hanya akan kemudian disampaikan pada aspek-aspek yang mereka anggap paling menjual pada diri target audiensnya. Sehingga apa yang mau kita sampaikan mengenai brand kita ini kepada target audiens itu konsepnya disebut sebagai kreatif strategi atau strategi kreatif. Oke, gitu ya. Nah, sementara taktik kreatif atau kreatif tactics itu adalah bagaimana strategi pesan dalam iklan akan dieksekusi. Bagaimana strategi pesan dalam iklan akan dieksekusi. Bagaimana isi pesan, ya, bagaimana strategi kreatif atau isi pesan tadi itu akan kita eksekusi. Itulah mengapa kemudian tadi kembali pada
konsep kreatif mix, bahwa kreatif taktik atau taktik kreatif itu adalah bersumber pada media yang akan kita pakai untuk mengusung iklan dan advertising message atau pesan periklanan yang akan kita sampaikan pada target audience. Itu ya. Kenapa? Karena kembali kepada karakteristik masing-masing media, maka eksekusi pesan iklan akan menyesuaikan dengan media yang kita pakai untuk mengusung iklan kita kepada target audience. Ya. Ini, oke, saya kira bisa kita pahami ya mappingnya, bahwa strategi pesan periklanan itu pada akhirnya akan termanifestasikan dalam apa yang kita kenal dengan kreatif mix, bauran, ya, pencampuran antara strategi kreatif dan taktik kreatif. Strategi kreatif adalah mengenai pemilihan, penetapan apa yang mau kita sampaikan mengenai brand kita, sementara kreatif tactics atau taktik kreatif adalah eksekusi, ya, yang kita tetapkan, yang kita pilih, ya, untuk menyampaikan isi pesan iklan itu kepada target audience. Oke. Nah, sekarang kita akan fokus pada taktik kreatif. Konsep taktik kreatif, ya, dalam periklanan itu akan terkait dengan konsep yang lebih operasional lagi, yang kita kenal dengan konsep pendekatan periklanan dan konsep gaya eksekusi periklanan. Ya. Atau kalau kita bicara mengenai tadi, bagaimana strategi pesan dalam iklan itu akan dieksekusi, atau bagaimana kita memunculkan bentuk iklan kita pada target audiens kita, ya, maka ada dua aspek yang harus kita pahami. Pertama adalah pendekatan periklanan yang kita pakai, dan yang kedua adalah gaya eksekusi periklanan yang kita gunakan. Advertising appeals, pendekatan periklanan, dan execution style, gaya eksekusi periklanan. Nah, kreator iklan di biro iklan, tim kreatif itu nanti mereka akan bekerja untuk menetapkan kedua aspek ini. Ya. Apa pendekatan periklanan yang akan dipakai, seperti apa gaya eksekusi yang akan mereka gunakan. Sementara nanti untuk strategi kreatifnya nanti akan dijalankan oleh account eksekutif atau account manager, ya, yang mereka lebih pada penetapan apa dari brand tadi itu yang penting untuk disampaikan kepada target audience. Oke, ini sehingga kalau kita petakan dalam metrik, ya, strategi pesan periklanan atau strategi itu mencakup dua aspek. Ada dua dimensi dari konsep strategi pesan periklanan. Pertama adalah strategi kreatif atau strategi periklanan, kreatif strategi, dan yang kedua adalah taktik kreatif atau kreatif tactics. Ya. Nah, strategi kreatif itu adalah penetapan tadi apa yang mau kita sampaikan pada target audiens mengenai brand kita, atau representasi produk kepada target audiens atau product representation. Penetapan apa yang mau kita sampaikan kepada target audiens mengenai brand kita. Sementara taktik kreatif itu adalah pemilihan pendekatan periklanan yang akan kita gunakan untuk menyampaikan, ya, isi pesan iklan, atau pendekatan periklanan yang kita pilih untuk merepresentasikan brand kepada target audiens
kalau kita. Kemudian yang kedua adalah gaya eksekusi periklanan, ya, atau execution style yang kita akan pilih. Sebagai contoh, pada iklan rokok Jarum Super, ya, yang digunakan oleh pemilik brand rokok Jarum Super, ya. Representasi brand Jarum Super tadi itu ditetapkan oleh pemilik brand adalah rokok yang tepat untuk dikonsumsi oleh orang yang memiliki jiwa petualangan. Ini adalah bagaimana brand direpresentasikan kepada target konsumen mereka. Bagaimana proses pemilihan itu akan melibatkan tadi manajer periklanan yang ada di pihak pemilik brand, dan hal ini adalah perusahaan PT Jarum. Sementara kemudian bagaimana isi pesan tadi itu disampaikan kepada target audiens itu digagas oleh tim yang ada di biro iklan, yaitu tim kreatif. Pendekatannya kemudian dia menggunakan pendekatan emosional. Bagaimana target audiens dibawa pada situasi bahwa menjadi laki-laki yang suka berpetualang itu ternyata luar biasa. Banyak cewek yang suka dengan laki-laki yang punya jiwa petualangan. Itu digambarkan dalam iklannya. Pendekatannya emosional. Gaya eksekusinya, kalau Anda lihat dalam iklan tadi itu, dia menggunakan gaya slice of life, ya, potongan dari kehidupan nyata yang ada pada para lelaki yang suka berpetualang, dipadukan dengan gaya eksekusi animasi. Ada adegan-adegan yang itu dieksekusi menggunakan teknik animasi. Paham ya? Apa itu strategi pesan yang mencakup dua dimensi, strategi kreatif atau strategi periklanan dan taktik kreatif. Oke. Strategi kreatif ini terkait dengan apa yang mau disampaikan, what to say-nya. Taktik kreatif ini terkait dengan bagaimana menyampaikannya atau how to say-nya. Oke. Nah, tadi saya sampaikan bahwa siapa yang kemudian membangun atau membuat strategi kreatif? Ya. Strategi kreatif itu dibuat oleh pertama manajer periklanan. Siapa? Ini adalah pejabat yang ada pada pemilik brand, karena dialah yang tahu persis mengenai brand dia. Konsep produk dari brand itu apa? Dia yang tahu persis. Kemudian dia akan bekerja bareng dengan pejabat yang ada di biro iklan, ya, yang kemudian dikenal dengan account planner. Nah, mereka berdua akan menjalankan fungsi account planning, suatu proses, ya, yang melibatkan aktivitas riset terkait dengan data-data, ya, mengumpulkan informasi mengenai klien, produk, service, merek, ya, segala macam yang dibutuhkan untuk apa? Memilih apa yang mau kita sampaikan pada target audiens kita. Bagaimana kita merepresentasikan konsep produk yang ada di balik brand kita ini. Ini disebut sebagai fungsi account planning yang dijalankan oleh account manager, account planner, atau account eksekutif. Ya. Pejabat dalam biro iklan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi periklanan atau strategi kreatif. Hasil akhirnya adalah apa yang kita sebut sebagai creative brief, copy platform, work plan, atau strategi dokumen. Sebuah dokumen, ya, yang ini nanti akan diberikan kepada tim kreatif untuk membangun konsep iklan yang akan dipakai untuk menyampaikan brand tadi itu. Ya. Sehingga di dalam banyak referensi dikatakan bahwa account planning itu
penting. Kenapa? Karena ini menyangkut pertama, account planning itu harus bisa menyediakan informasi penting atau intelijen yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan dalam memegang persaingan, intelligent decision. Ya. Yang kedua, menyediakan informasi yang akan memandu tim kreatif untuk mengembangkan ide-ide kreatif dalam proses kreatif yang dijalankan pada proses periklanan. Ya. Sehingga sebagai sebuah fungsi, account planning ini memiliki dua kepentingan. Pertama adalah menyediakan informasi untuk mengambil keputusan tentang apa yang akan kita pilih sebagai representasi brand kita ini, sehingga ini bisa mengalahkan brand pesaing. Yang kedua, fungsi account planning ini menjadi penting. Kenapa? Karena dia akan menyediakan informasi yang bisa memandu tim kreatif dalam proses periklanan untuk mengembangkan ide-ide kreatif periklanan. Oke. Nah, creative brief yang dihasilkan dalam account planning atau oleh account planner atau oleh account eksekutif, ya, ini adalah sebuah panduan bagi tim kreatif untuk menulis dan memproduksi iklan. Sehingga pada creative brief itu setidaknya harus mencakup jawaban atas 5 pertanyaan penting dalam menyusun atau dalam mengcoding iklan. Pertama adalah who, what, where, when. Siapa target audiens yang akan dituju? Sebuah creative brief harus mendeskripsikan dengan jelas siapa target audiens yang akan dibidik oleh iklan yang akan dibuat ini. Ya. Mencakup, kita udah paham gitu kan ya. Ada segmentasi demografis, segmentasi psikografis. Ini harus jelas dirumuskan oleh account planner, ya, account eksekutif yang duduk bareng dengan manajer periklanan sebagai perwakilan dari pemilik brand. Untuk menetapkan siapa yang akan kita pengaruhi dengan iklan kita ini, orang seperti apa, individu seperti apa, ya, tinggal di mana, usia berapa, status ekonomi seperti apa, gaya hidup yang bagaimana, itu harus jelas. Kenapa? Karena ini akan menjadi panduan bagi tim kreatif untuk menetapkan iklan seperti apa yang akan mereka buat. Apa kebutuhan atau keinginan spesifik yang ada pada diri target audiens tadi itu? Ini untuk memutuskan nanti akan menggunakan pendekatan iklan seperti apa bagi tim kreatif periklanan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan taktik kreatif. Ya. What, apa fitur spesial pada produk yang diiklankan tadi, ya. Strategi kreatif itu berangkat dari pemahaman mengenai dua hal. Pertama adalah target audiens, yang kedua adalah konsep produk. What ini terkait dengan apa pada konsep produk yang ada di balik brand ini yang itu menjadi penting untuk kita jadikan sebagai competitive advantage, keunggulan kompetitif atas brand-brand pesaing. Kemudian where and when, di mana dan kapan pesan akan disampaikan, melalui media apa, ini udah dibuat dalam creative brief. Ini muncul dalam creative brief sebagai panduan bagi tim kreatif untuk nanti menyusun pesan iklannya. Oke, sementara tim kreatif yang ini nanti bertanggung jawab untuk mengembangkan taktik kreatif, itu adalah sekelompok individu yang ada pada advertising agency yang mereka bertanggung jawab untuk mengcoding pesan iklan. Terkait dengan tim kreatif ini, maka yang perlu kita pahami adalah bahwa tim kreatif adalah sumber komunikasi atau communication source dalam komunikasi periklanan, yang mereka memiliki otoritas keahlian, ya, dianggap sebagai lebih ahli untuk menyandi atau mengcoding pesan periklanan. Tapi di sisi lain bahwa sebagai sumber komunikasi sebetulnya tidak hanya tim kreatif, tapi kita pahami bahwa sumber komunikasi dalam periklanan itu multidimensional, ya. Dia bisa mencakup banyak pihak. Yang jelas pertama adalah sumber komunikasi dalam periklanan itu mengacu pada si pemilik
produk. Perusahaan yang memiliki brand tadi itu adalah sumber komunikasi. Reputasi perusahaan itu akan menentukan seberapa kuat brand tadi itu akan mempengaruhi konsumen. Kemudian nanti kita juga terkait dengan sumber komunikasi itu juga bisa muncul pada diri endorser yang kita pakai, ya. Dan tentunya adalah tim kreatif, orang-orang yang mereka mengembangkan ide untuk menyampaikan isi pesan iklan kepada target audiens. Oke, nah sementara itu konsep encoding atau penyandaran pesan dalam periklanan, ya, itu dipahami sebagai encoding of message in advertising is the conversion of mental concept into symbols. Jadi kenapa kemudian tim kreatif ini menjadi sumber komunikasi dan periklanan? Karena mereka lah yang kemudian memiliki ide-ide dalam mental mereka yang kemudian, ya, ide mental ini dikonversikan ke dalam sebuah bentuk simbol. Simbol ini bisa mengacu pada 3 elemen tadi itu, simbol verbal, simbol non-verbal, dan simbol teknikal. Sebetulnya dalam hal ini tim kreatif itu adalah mengkonversi apa yang ada pada mental pemilik brand, apa yang diinginkan oleh pemilik brand atas brandnya ini ada, seperti apa brand ini muncul pada diri konsumen atau diri target audiens, ya. Kemudian itu dikonversikan ke dalam bentuk simbol-simbol yang tepat untuk difahami oleh target audiens. Nah, secara detail, tim kreatif dalam periklanan ini mencakup ada penulis naskah iklan atau copywriter, kemudian art director, kemudian creative director. Copywriter adalah tim kreatif yang bertugas untuk mengembangkan copy iklan, naskah iklan, ya, atau mengcoding pesan verbal iklan. Art director adalah anggota tim kreatif yang bertanggung jawab untuk mengcoding pesan verbal, desain grafis, ya, tampilan visual, ya. Ini art director. Atau kalau dalam audio ya nanti akan mendesain mengenai atmosfer, kemudian mendesain mengenai sound effect, ya. Art director. Kemudian kreatif director adalah individu yang menjadi bagian dari tim kreatif sebagai penanggung jawab akhir terhadap produk kreatif iklan itu sendiri. Sehingga ini menjadi eksekutif yang ada dalam tim kreatifnya. Dialah yang nanti akan menjadi penentu akhir apakah pendekatan gaya eksekusi yang dipakai itu sudah dianggap tepat atau belum. Semua melewati kreatif director ini. Dia yang mengarahkan copywriter dan mengarahkan art director. Biasanya pejabat kreatif director ini adalah individu yang sudah pernah menjadi copywriter atau sudah pernah menjadi art director. Oke, nah sebetulnya apa sih peran kreativitas dalam periklanan? Ada beberapa peran penting aspek kreativitas ini dalam periklanan. Pertama adalah kreativitas dalam periklanan itu akan membantu untuk menginformasikan kepada target audiens. Creativity helps advertising inform. Ya. Kenapa? Karena pekerjaan kreatif yang baik itu akan membuat periklanan menjadi lebih lembut atau vivid. Ingat bahwa orang cenderung atau konsumen cenderung akan lebih merasa yakin justru ketika pemilik brand itu tidak ngomong eksplisit, tidak ngomong kalau orang awam mengatakan sebagai ngecap, gitu kan, ya, tidak ngomong apa yang kita punya yang secara vulgar, gitu kan. Sehingga dikatakan bahwa kreativitas itu membantu untuk menginformasikan pesan dalam periklanan. Dengan cara apa? Dengan cara mengcoding pesan tadi menjadi bentuk pesan yang lembut, yang vivid, yang tidak vulgar. Ngomong baik tapi tidak ngecap. Ini kan. Kenapa? Banyak penelitian mengatakan bahwa kelembutan, vividness itu akan lebih menarik perhatian dibandingkan dengan cara ngomong yang vulgar, yang straight, yang lugas, gitu kan.
kemudian memelihara ketertarikan, ya, menstimulasi konsumen untuk berpikir mengenai produk yang diiklankan, ingin tahu lebih jauh, terusnya. Yang kedua, kreativitas itu membantu periklanan untuk membujuk target audiens. Creativity help advertising pursuit. Penulis naskah iklan dapat memotivasi orang untuk bertindak atau bersikap atas brand yang diiklankan dan menggunakan cara-cara yang kreatif, misalnya menciptakan tokoh-tokoh personal, ya, seperti Elijah Bunny, dan lain-lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, creativity helps advertising remain. Dengan perumusan kreativitas yang tepat, maka itu akan membantu iklan untuk gampang diingat oleh target audience, ya. Sehingga brand yang kita iklankan itu akan melekat pada pikiran konsumen. Yang keempat, creativity put the boom in advertising. Kreativitas itu juga akan memberikan kejutan-kejutan yang positif atau the punchline pada periklanan yang kita jalankan. Misalnya penggunaan pendekatan humor yang tepat, ya, atau mungkin menggunakan jingle-jingle yang menarik, dan terusnya. Oke, saya kira demikian, ya. Materi yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini, ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman pada Anda mengenai apa yang dimaksud dengan strategi pesan dalam periklanan. Sekali lagi, kita ringkas bahwa strategi pesan merupakan konsep yang memiliki dua dimensi utama, yaitu strategi kreatif dan taktik kreatif. Strategi kreatif adalah terkait dengan apa isi pesan yang akan kita usung menggunakan iklan, yaitu menjadi representasi dari brand kita, yaitu dibangun bersumber pada pertama, pemahaman mengenai target audiens yang kita bidik, dan yang kedua, pemahaman mengenai konsep produk yang kita iklankan. Sementara yang kedua, dimensi dari message strategi atau strategi pesan adalah taktik kreatif, yaitu bagaimana kita membangun pesan iklan untuk menyampaikan apa yang sudah kita putuskan dalam pesan iklan kita tadi itu. Sehingga taktik kreatif ini bersumber pada, yang pertama adalah bersumber pada pemahaman kita mengenai media yang kita pakai untuk mengusung iklan nanti kepada audiens, dan yang kedua adalah pemahaman kita mengenai elemen-elemen yang ada pada pesan iklan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.